Oke, selamat sore Vi. Gimana Vi? Ada perkembangan terkait dengan seminarnya? Kayak Masih mau bab masalah. 2, masih Oke. nyusun bab 2, Pak. Mm-mm. Iya, tapi Bab dua. kemarin kan saya coba belajar di materi DSS itu mengenai gininya. Saya pikir untuk penentuan cost benefitnya itu yang pertama gitu, biar bisa nentuin materi normalisasi keputusannya. Oke. Kita coba mainan murah yuk. Kita coba mainan murah. Sebentar. Saya coba share screen sambil kita coba ngerjain online yuk. Oke. Sebentar. Saya buka materinya dulu. Oke. Salah. Materi. Ya. Oke, saya punya Excel, saya punya share screen, oke. Siapa? Oke, saya punya kelihatan ya, gini saya ya. Anggap Iya, Pak. saya pakai slide aja. Slide ini. Oke. Sebenarnya sih dikerjainnya di gini, di mana namanya tuh, di Excel aja sekalian gitu, supaya kamu bisa juga ngubah-ngubah nanti. Oke. Anggap saya punya kondisi seperti ini. Saya samain ukuran hurufnya dulu. Pakai 20 aja. Ya, kelihatan. Oke, Vi, kamu punya kriteria apa aja? Bentar, Pak. Oke, siap. Yang pertama saya punya kriteria luas rumah. Luas rumah, oke. Dan Terus penghasilan, penghasilan next. umur, Umur next. jumlah tanggungan, Jumlah tanggungan. terus Oke, ibu hamil atau menyusui, ibu hamil atau menyusui. Oke, terus next. jenis lantai dan pekerjaan. Jenis lantai, kemudian pekerjaan terakhir ya. Iya, Pak. Berarti di sini kamu punya 7 kriteria ya. Siap, Pak. Iya. Oke. Luas rumah, seperti yang kita bahas sebelumnya, luas rumah berarti ketika ini kondisinya kita bantuan, itu kita anggap makin jelek, makin sedikit, makin sempit, berarti harusnya dia dapat gitu. Jadi kita anggap di sini dia dengan kondisi cost. Ya, penghasilan makin dikit juga makin dia dapat bantuan. Berarti cost, umur semakin tua, berarti dia akan dapat bantuan kan. Berarti di sini benefit. Benefit. Kemudian jumlah tanggungan makin banyak makin dapat. Ya, benefit. Ibu hamil juga makin banyak makin dapat. Jenis lantai, karena kita sudah menggolongkan kan, kemarin kita udah golongin juga lantai apa, apakah dari ubin apa dari kayu seperti apa, berarti benefit. Dan pekerjaannya juga ya Benefit, iya. benefit juga ya. Anggap kita ngomongin berarti sih kemarin sudah lewat ini kan, cost benefit kan. Iya, Pak. Oke, terus yang bingungnya kemudian di mana nih? Kemarin kan saya nentuin gini, Pak. Cost benefitnya saya nentuin dulu analisis kriterianya. Misalkan untuk luas rumahnya itu saya kasih nilai, misalkan dari cukup penting, saya ambil dari misalkan luas rumah itu cukup penting, terus nilainya ada 3. Oke. Terus tidak penting nilainya saya taruh 2. Terus sangat tidak pentingnya itu saya taruh 1. Terus pentingnya itu saya taruh 4. Dan sangat pentingnya itu saya taruh 5. Oke. Sebelumnya saya jelasin sedikit mengenai dua pendekatan terhadap penilaian ya sih. Yang pertama itu kita punya penilaian kualitatif.
kedua kita punya kuantitatif. Ya kan? Kuantitatif. Kalau kualitatif kayak tadi, misalkan sangat penting, gitu kan temannya dia. Cukup penting, tidak penting, sangat tidak penting. Ya kan? Kamu punya pasti yang kayak gitu ya. Nah, kalau kuantitatif itu langsung dia, ini berupa angka. Gitu. Kalau yang saya sarankan kemarin di luas rumah itu kita punya pakai luas meter persegi aja cukup. Iya. Kalau penghasilan kita pakai Rp1.000, kalau umur kita pakai nominal aja, jumlahnya kan umur berapa tahun gitu, misalkan tahun, jumlah tanggungan orang gitu kan. Ibu hamil di sini baru pakai kualitatif. Jenis lantai pakai kualitatif. Pekerjaan apa sih kemarin sih? Apakah saya pekerjaan ya? Pekerjaan atau kemarin ada pekerjaan kualitatif ya? Iya, kualitatif, Pak. Oke, jadi kalau misalkan di sini sih punya ruang rumah itu nggak usah pakai sangat penting, kurang penting sih, ya kan? Mari langsung aja angka gitu. Misalkan rumahnya dia itu luas rumahnya itu 6x4 gitu, langsung aja 24 meter persegi dipakai gitu. Iya. Oke, jadi misalkan saya punya beberapa orang nih, Andi, di Cindy, Dedi, Edi. Oke. Jadi anggap saja seperti itu, saya punya rumah di sini berapa? Misalkan dia 6x4 rumahnya. Jadi saya kasih 24 meter persegi. Kemudian si Budi gitu, misalkan dia punya 36x5, 30 meter persegi gitu kan, misalkan ada yang 25 meter persegi, misalkan ada yang 27 meter persegi, misalkan ada yang berapa lagi nih, 20 meter persegi, 30 meter persegi lagi, 32 deh gitu loh. Oke, gitu ya, Via. Pak. Gitu aja pakai. Ya kan? Bisa gitu kan? Iya, Pak. Jadi, Vi nggak usah lagi menerjemahkan. Jadi kan kembali yang misalkan saya anggap yang kemarin gitu, misalkan kalau kita kualitatif itu udah angka, kita kualitatifkan lagi, itu akan mengurangi akurasinya sih menurut saya. Misalkan kalau luas rumahnya itu 20 sampai berapa 22 itu apa namanya, sangat sempit gitu misalkan kan. Gitu. Mana lebih sempit ketika dia itu 20 atau 22? Kan gitu jadinya. Masih ada bias di situ. Lebih sempit dari yang lebih sempit kan nggak mungkin sih. Ya kan? Jadi yang dilakukan adalah dari yang sudah angka, dijadikan lagi kualitatif, terus dibalikin lagi jadi angka gitu. Kan capek. Ini hanya untuk bertujuan kalau misalkan sangat penting dapat 5, kan gitu tujuannya ya? Iya, di awal ya. Iya, Pak. Jadi itu akan mengurangi lagi akurasinya sih. Jadi tetapin aja itu luas rumah meter persegi. Penghasilan rumah, penghasilan gitu. Misalkan si Andi ini dapat 450.000 per bulan, ini 500.000, 50.000, ini 600.000, ini berapa namanya ini, anggap 650 kayak gitu. Jadi Vi nggak usahakan ganti 450 itu nanti sangat rendah, penghasilan sangat rendah, atau 1 juta itu penghasilan sangat tinggi, nggak usah gitu lagi Vi ya. Iya, Pak. Ketika dia sudah angka ya udah selesai angka. Oke, kita lanjut lagi ke umur. Kita punya umur 40, 45, 43, 56, berapa? 57 lah. Oke. Nah, jumlah tanggungan ini apa? Jumlah anak apa jumlah anak dan istri? Jumlah tanggungan anaknya, jumlah ininya, Pak. Jumlah tanggungannya dalam satu keluarga, jumlah tanggungan anaknya. Oh, ibunya dihitung nggak? Enggak, soalnya kan untuk tanggungan itu kan dihitung dari anak SD, SMP, sama SMA. Oke. Itu nanti Vi jelaskan ya, atau ini diganti jadi jumlah anak gimana? Soalnya bertentangan dengan kriterianya mungkin, Pak. Gimana tuh? Maksudnya gimana? Karena kriterianya dari Badan Pusat Statistik sama gininya dari jurnalnya itu jumlah tanggungan aja. Tapi kalau misalkan saya ganti jumlah tanggungan anak itu nggak gini nanti, Nggak cocok Pak. ya? Iya. Sama sumber ya?
Iya. Oke, jadi gini, nanti Via harus jelaskan jumlah tanggungan itu apa aja, apakah termasuk anak, apakah anak dan ibunya, ada anak dan istrinya gitu ya. Iya. Oke, nanti itu gitu aja. Misalkan anggap saya punya 2 anak, 3 anak, 4 anak, kemudian 3 anak, tiga, 4, 2, tiga dah. Tak ada nih. Nah, anggap kayak gini, anggap sebarang seperti ini. Oke. Karena Iya, Pak. kemudian di ibu hamil atau menyusui ini baru sih menggunakan kualitatif. Soalnya sih itu kan nggak bisa menilai mana yang lebih banyak lebih jelek, nggak ada angkanya nih, gitu kan? Jadi kayak kemarin itu misalkan V itu punya satu yang bernilai 1 itu adalah yang ibu tidak ya, Ibu tidak tidak hamil hamil. kan? Ya kalau 2 Dua, ibu hamil ya, ya kan? Kalau 3 ibu menyusui ya. ibu menyusui. Ya. Ya. Jadi nanti Vi harus berikan juga argumen kenapa bisa ibu hamil seperti apa nanti dikasih di dokumen ya ditulis ya. Gitu. Iya. Jadi Vi sebagai penilai itu merasa bahwa ibu menyusui lebih pantas lebih tinggi derajatnya dibandingkan ibu hamil karena dia harus menyusui anak sehingga harus mendapatkan nutrisi atau justru ibu hamil yang Vi nanti kasih coba itu cariin juga bukti-bukti pendukungnya mana yang lebih penting gitu, nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan kayak seperti ini saya anggap seperti ini. Oke. Jenis lantai Vi gimana sih? Oh, jenis lantainya itu gini, Pak. Saya pakai kualitatif nggak, Pak? Oke, kualitatif itu yang kalau nilainya 1 apa tuh yang paling bagus berarti kan? Yang paling bagus ya. Kan berarti keramik ya? Keramik, ya. Ya, berarti ya, dia paling tinggi karena gitu. Jadi karena dia spek kita di nyata yang paling tinggi, berarti kita kasih nilai 1 aja langsung tembak untuk keramik. Oke, yang kedua apa ya? Kayu ya? Saya minta ya. Semen aja, Pak. Semen ya, semen. Bagus. Oke, nomor 3 kira-kira Ketiga, tanah. tanah. Oke, apakah kira-kira Via ada nemu nggak orang-orang yang punya apa namanya lantai di bawah ini? Iya, Selain Pak, di ini, kampung saya. kayak kayu deh. Kayak punya ada kayu lagi deh di atas ini deh. Oh, tapi di kampung saya itu udah agak mungkin udah nggak ada sekarang gini, Pak, Nggak yang ada lagi kayu. ya kayu ya. Ya, tapi Oke, berarti tanah 3 ada. aja. Berarti sih. Oh, karena ada semen, ada keramik ada gitu ya. Iya. Oke lah. Kalau emang seperti itu nanti juga dikasih alasan di sana ya, di dokumennya ya. Oke, kemudian saya angkat. Ini random banget ya. Iya, Pak. Oke, pekerjaan Pi. Eh, pekerjaan itu saya pakai kualitatif juga nggak, Kualitatif. Pak? Ya, nggak benar-benar kualitatif. Berarti pekerjaan yang bisa dibantu apa? Apa aja yang Pi masukin coba? Eh, PNS. PNS nomor 1. Emang PNS masuk syarat boleh? Oh iya, nggak boleh, Pak. Ya Eh, nggak boleh kan? kayaknya semuanya petani deh, Pak, untuk Ya, karena ininya. semua petani kan kemarin kalau nggak salah saya suruh ganti pekerjaan jadi pendidikan bukan? Oh iya, iya, iya. Jadi pendidikan terakhir ya. Jadi Iya, kalau Pak. nilainya 1 itu lulus SD. Lulus SD ya. Kemudian ini kedua nilai tidak lulus SD. Tidak bersekolah. Gitu. Jadi kalau yang pertama lulus SD berarti dia anggapannya ini ijazah deh. Gitu. Iya. Kalau tidak lulus SD itu rapot. Gitu. Punya rapat dia gitu. Sempat SD lah, satu kelas 2 kelas 3 gitu. Tapi kalau sama sekali tidak bersekolah sama sekali tidak ada gitu. Dengan artian di sini mungkin buta huruf. Ya kan? Mungkin aja buta huruf. Kayak gitu. Oke, Vi. Pakai ini aja ya, pakai pendidikan aja diganti ya. Iya, Pak. Oke, sip. Oke, saya random lagi nilainya berapa ya? Satu. Oke, kayak gitu. Oke, udah semuanya ada ya, ya. Iya, Pak. Ini kebayang ya, ini random banget lah, ini random banget ini nanti V giniin. Kemudian yang pertama kalau misalkan kita lihat dari slide ini ya, kita cek dulu prosedur enggak.
Nilai kriteria sudah ada, matriks keputusan sudah ada, matriks sudah ada ya. Oke, clear. Clear. Nah, terus sih, normalisasi. Kita main ke normalisasi dulu ya. Iya, Pak. Normalisasi dari merah itu berarti saya ganti ya C1 supaya gampang ya. Kelihatan nggak, Fit? Masih Fit? Aman ya? Iya, Pak. Oke, ini saya ganti cuma jadi 3 huruf ya. Biasa, terus supaya gampang. Ini saya bilangin aja. Itu nanti di sini akan saya random aja nih. Anggap saya satu dulu ya. Ini nanti bobot kriteria ya. Iya, Pak. Satu dulu loh, supaya anggap sama rata. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah XIJ sama dengan XIJ kuadrat dibagi dengan akar kuadrat dari jumlah kuadrat dari setiap kolom. Ya kan, Vi? Iya, Pak. Oke, ikut. Jadi ini nanti dikuadratkan dulu. Ini kuadrat. Bisa kan kuadrat di Excel kan? Boleh pakai Bisa, sama Pak. dengan ini ya, pakai ini ya tanda ini, tanda apa sih namanya nih? Tanda apa sih namanya? Tanda power sih namanya kalau di Inggris power kalau nggak salah. Iya, Pak. Atau kamu pakai rumusnya sama dengan SQR dari yang tadi 576 harusnya sih. Nggak bisa sih. Yang bisa ini aja pakai ini pangkat 2 gitu. Power 2 ya. Iya. Tuh. Nanti kamu lihat di situ aja di rekaman atau nanti kamu tulis tangan aja dulu sementara di Excelnya kayak gimana ya. Nanti saya kirim aja dah ini contohnya sekalian. Jadi ini drag and drop ke bawah, drag and drop ke samping. Oke. Dapat nih. Ini agak kurang. Nah, seperti itu. Saya pakai ini aja deh, numbering. Nah, kelihatan deh. Setelah itu saya jumlahkan. Saya jumlahkan, berarti ini sum ya di sini ya. Iya. Sum. Nah, di sini juga saya akan lakukan sum. Nah, itu ada sumnya kan. Bisa kan sum di Excel? Ya, kalau sum Ini bisa, ya. Pak. Siap. Oke, setelah itu saya adalah ini ya. Ini ya. Jadi yang tadi itu ini, Vi. XIJ kan ini ya, Vi. Yang ini kan, XIJ ya. Iya. Oke, dapat kan. Habis itu saya lakukan ini yang pertama tadi. XIJ kuadrat. Ya, XIJ kuadrat itu ini. XIJ kuadrat segini. Segini, Pi. Oke, XIJ kuadrat segitu. Terus saya jumlahkan. Nah, ini jumlahkan pada kolomnya itu. Yang saya lakukan adalah sum. Oke. Untuk yang di bawahnya itu berarti akar kuadrat dari seluruh sum dari setiap kolomnya. Nah, itu saya lakukan ini. Jadi SQRT dari sum-nya. Oke. Oke, Vi. Jadi ini rumusnya adalah SQRT. SQRT dari yang di atas. Oke, ya. SQRT dari yang di atasnya. Nanti kalau misalkan kamu hasil bagi itu, kalau saya sih sukanya seperti kalau di DSS itu 4 angka belakang koma ya, Vi. Supaya enak dilihatnya. Kayak gitu. Nah, berarti Vi udah dapat yang ini. Sekarang untuk nyari matriks normalisasinya untuk tahap yang pertama itu, V melakukan jadi V melakukan membagi antara ini dibagi dengan ini hasil square dari sum-nya. Karena nanti kalau kamu nggak validasi nanti dia itu bisa kemana-mana. Nah, contohnya gini, kalau V nggak, ini masih ini ya. Ini 4 angka. Oke, kalau V itu nggak apa namanya nggak dikunci gitu, nggak divalidasi, nanti dia akan hilang gitu, berantakan dia kan rumusnya gitu. Caranya adalah V itu di pembaginya itu nanti V itu validasi pakai kalau di Windows pakai F4 ya, pakai Windows ya V ya. Iya, Pak.
Oke, segini jadinya. M dolar gini ya, gitu. Kolom baris gitu. Ya kan? No. Jadi itu divalidasi, nanti ini ditarik aja, jadi dia akan terkunci. Gitu. Nah, ini adalah normalisasi pakai ini. Di sini normalisasi murah. Oke, Vi. Normalisasi dulu mulanya ya. Iya, Jadi Pak. tahap normalisasi udah beres. Sekarang nilai optimasi terbobot. Ada rumus yaitu ini dan ini. Itu dilakukan dengan cara mengalihkan antara nilai yang sudah ternormalisasi, ya kan, dengan bobot. Bobotnya saya kunci ke samping kayak tadi. Ya, jadi kayak gini hasilnya. Oke, saya isi ini ya. Oke. Jadi hasilnya kayak gini. Kebetulan karena ini 0,111 gitu kan, ini ya nggak beda ya. Jadi saya ganti aja ya. Iya, Pak. Misalkan ini satu, ini tiga, sebentar. Karena ini sini 3, 4, 7, 2, 9. Anggap gitu, anggap. Terus kalau ini kan belum dinormal, ini masih berantakan gitu kan pembobotannya. Ini saya akan normalisasi. Caranya adalah dengan membagi nilai ini dibagi dengan jumlah sumnya. Saya kunci. Oke, anggap hasilnya seperti itu. Anggap nih. Jadi hasilnya kayak gitu sih. Kayak kelihatan ya. Satu yang kelihatan. Ini dikali ini hasilnya segini ya, Vi. Ini kali ini hasilnya seperti ini. Kayak gitu, ya kan? Bayang cuma dikali doang kan? Aman ya? Bisa ya, Vi? Bingung, masa apa ada kebingungan sih? Bingung di gini, masih bingung di gininya, Pak. Normalisasi mungkin Normalisasi? karena pakai apa hitungnya di Excel jadi bingung. Bingung. Oke, jadi di sini kebayang ya, untuk ini dikuadratkan dapat ya? Iya. Dapat. Itu hasil kuadratnya dijumlahkan ya, Vi? Iya, Kok Pak. sampai situ dulu? Bentar, sampai sini aja. Hasil kuadratnya sampai itu saja. Habis itu, nah, udah nih ya. Nah, setelah itu kamu akan bagi dia. Jadi akar kuadrat, ini nggak mungkin kamu bisa di kalkulator nih, nanti kamu sibuk gitu. Iya, Oke, Pak. pakai Excel aja nggak apa-apa. Ini dapatnya nanti itu akar dari ini, pakai SQRT dari ini. Dapat ya? Ngerti Iya. nggak sampai sini? Aman? Iya, Pak. Benar? Benar? Oke, Oh, jadi angka. iya, Pak, terus, Pak. Oke, jadi udah dapat square root dari jumlahnya ya. Jadi sudah dapat akar kuadrat dari jumlah dari penjumlahan per kolom dari nilai kuadrat elemennya. Panjang sih namanya. Ya pokoknya begitulah. Oke. Untuk dapetin hasil normalisasinya, oke. Nilai elemennya, oke, dibagi dengan square root kolomnya. Dibagi dengan ini, Vi. Jadi 24 dibagi sama 620 ini, Vi. Oke, 30 dibagi sama ini, Vi. 25 dibagi sama 62, 27 dibagi sama 62 gitu. 450 dibagi sama 12, 1, 2, 3, 9 ini, Vi. Ya, 500 juga di sini. 40 dibagi 105 sekian. Oke. Iya, Pak. Ya, yang ini dibagi dengan ini. Ini. Kemudian 4 dibagi dengan 10, gitu. 2 dibagi dengan 5. 3 dibagi dengan 5, 2 dibagi dengan 4. Oke, nanti hasilnya akan seperti itu. Kemudian ketika itu nanti dibagi hasilnya seperti ini. Gitu doang kok. Oke, gampang kan?
Ya, rumusnya tadi gimana, Pak? Rumusnya yang mana? Rumus yang ini ya Untuk berarti yang nih, rumus gininya banget. Bukan, rumus Excel. rumus di Excel, Pak, yang tadi eh Pangkat. ya angka yang di kriterianya ini, Hmm, terus ini di bukan. bukan Pak yang di sebelahnya lagi. Yang ini, Yang square. aduh, astaga, yang di ini Pak, yang di apa namanya? Masih di angka yang pertama ini, Pak. Tabel yang pertama. Tabel yang Yang pertama, sebentar. Pertama yang ini, ya bukan. yang yang misalkan 24 dibagi di ini di Oh, ini. Set yang saya validasi ya. iya. Yang ini. Yang ini banget ya. Nah, jadi nanti ininya yang diklik, kemudian divalidasi. Atau enggak di F4 dua kali deh gampangnya. Supaya jadi bentuknya ada dolar di antara M dan angka, atau di antara kolom dan baris. Jadi saya tinggal ketik rumus ini aja di gininya. Sebaiknya pakai klik ya. Soalnya kan gini beda-beda nanti. Di Excel-nya kan masing-masing beda nanti kolomnya kan. Gitu. Bisa pakai cara ini. Jadi intinya itu adalah, ini saya ulang ya, anggap nggak ada. Yang saya lakukan adalah membagi antara ini, misalkan 24 kan ya. Oke, saya klik ya, Ya. V. Nah, terdapat C5 kan. Nanti itu beda-beda ya kolomnya. Dibagi dengan, ini hasil square root-nya kan, 62 nih. 62 saya klik, ya kan, dapat M11 kan. Kebetulan saya di sini. Saya pencet F4-nya dua kali. F4 ya. F4 sekali kayak gini, F4 dua kali kayak gini. F4 dua kali saya pakai. Jadi saya mengunci kolomnya, tapi tidak mengunci barisnya. Jadi dia bener nggak sih? Enggak, saya mengunci ininya. Saya mengunci yang sebelasnya, saya kunci ya. Kuncinya dari depan. M-nya lepas. Jadi kolomnya lepas. Intinya kalau di F4 dua kali itu kita bisa menggeser ke samping bebas, tapi turunnya enggak. Gitu. Itu dicoba aja. Iya, Pak. Oke. Ini dapat ya normalisasi. Normalisasi murahnya dapat segitu. Itu dia. Oh ini ding. Oke, udah nyampe normalisasi, kira-kira aman ya, ya? Iya, Pak. Oke, Kalau selanjutnya kita enggak. mungkin nanti kalau eksekusinya di Excel mungkin saya agak bingung nanti Siap, untuk rumus. aman. Nanti saya bantu kok, aman. Ya, Pak. Pasti bisa. Nah, selanjutnya kita lakukan ini adalah eh, perhitungan normalisasi berbobot murah. Oke, jadi itu adalah ini dikali ini, gitu aja deh. Divalidasi, di drag and drop. Nah, ini kebayang nggak? Gimana sih? Oke, aman. Oke, Pak. Nah, sampai sini. Sementara itu dulu. Nanti belakangan nggak apa-apa. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa. Itu cuma asal normalisasi tadi, nanti dikalikan dengan pembobotannya berapa. Kayak gitu. Ya, sama. Ya, drag and drop juga gitu. Terus, setelah normalisasi ini, nah, di sini baru kita akan masuk ke perhitungan moranya. Perhitungan, perhitungan, enggak gini sih. Kita ada perhitungan nilai referensi murah. Oke. Yang akan saya lakukan di sini adalah, ini saya mencari sum benefit, kemudian saya di sini mencari sum dari cost. Oke. Kalau sum benefit itu saya akan saya akan lakukan jumlah benefitnya mana sih?
Iya, Pak. Dari C3 sampai C7 ya. Iya. Nah, jadi gini saja nih, saya sum benefitnya. Sampai bawah. Sum cost ya, berarti yang 1, 2 dong. Iya, Ya Pak. kan? Nah, sum cost dapat ini. Kemudian kita akan dapetin apa sih lambangnya dari lambangnya dari murah itu? Y. Kita akan dapat nilai Y-nya atau nilai preferensinya kan. Itu tinggal sum benefit dikurangi dengan sum cost. Benefit Pak. dikurangi cost. Gitu doang. Nah, jadi gitu doang. Kalau di Excel ini tinggal klik-klik rumus saja ya, Pak ya? Iya, klik rumus itu yang Nah, ini kalau mau gampang nanti kita lihat, kita isiin nanti tabel, boleh tabelnya saya pakai ini. Oke. Nah, ini berarti kita bisa lihat yang paling bagus itu 2,665 itu 3, si 3 paling bagus. Ya. Si 3 berarti si Cindy yang harusnya kita dapetin dia kasih bantuan, habis itu si Andi, kemudian si Dedi, kemudian si Budi dulu, baru si Edi terakhir gitu. Itu kayak gitu sih hasilnya nih. DSS yang secara perhitungan Excel-nya kayak gitu doang. Iya, Pak. Bisa kan? Kira-kira bisa kok. Iya, Ini Pak. saya save dulu perhitungan. Oke, jadi saya kirim di di chat. Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kira-kira gimana murahnya? Murah. Di perhitungan Excel-nya susah, Pak. Susah Masa sih? mungkin karena tidak ada latihan di materinya dulu waktu gini di Iya, Excel-nya. iya betul. Emang kalau saya sih dulu ngajar di tahun lalu sih ada ya, tahun lalu itu di pertemuan 10. Mungkin sih belum diajarin ya, nggak apa-apa sih, kita belajar ulang aja. Kita kemarin pakai Gitu. manual ya, Pak, nggak pakai Excel. Maksudnya berarti ngitung pakai Iya, tangan Pak. gitu? Iya, Pak. Jadi nggak diajarin bapaknya apa namanya? Bapaknya ngasih aja soal terus diajarin ya udah ngasih soal. Kita nggak tahu ngerjainnya di mana, ya udah ngerjainnya pakai manual aja. Terus dia Oh, periksa berapa benar. Nggak ada apa namanya? Nggak diperiksa mana yang benar, mana yang enggak gitu. oke. Ya mungkin style dosen kan beda-beda. Kalau saya sih lebih prefer sama Excel karena emang Excel itu ya udah cukup untuk membantu kita untuk ngerjain itu kan dokumen-dokumen kita di DSS sudah cukup sih gitu, pakai screenshot sudah cukup gitu. Nanti saya kirim sama V yang tadi saya hitung, mudah-mudahan bisa bantu untuk sementara untuk membuktikan sama pembimbing satunya bahwa memang perhitungan murah ini bisa dilakukan sih kayak gitu. Oke. Iya, Pak. Kemarin revisinya apa di bab 1 aman ya kayaknya sudah saya revisi Iya, ya. aman, Oke. Pak. Sekarang V lanjutin ke bab 2. Bab 2 kan gitu-gitu doang ya, maksudnya Iya. kajian teori aja kan yang masukin yang penting-penting buat V. Berarti V nanti ujungnya buat program kan, buat sistem. Iya, Pak. Nanti di TA. Berarti kalau di TA buat sistem berarti ada pembahasan juga tentang UML gitu kan. Kalau nggak salah ya si database. Iya, Pak. Ya. Nanti disesuaikan deh sama format laporan, nanti saya cek lagi. Iya, Pak. Seperti seharusnya bab 2 nggak ada masalah sih. Karena emang kebetulan bab 2 itu ya red gitu aja kan. Iya, Pak. Nanti juga gini sih yang saya ingetin di situ ada gini, apa namanya, bab 2 itu nanti membahas tentang penelitian terdahulu ya Vi. Jadi kamu cari yang metode jadi ada 3 ya Vi ya, yang saya saranin. Yang pertama Vi cari metode murah. Oke, metode murah apa saja. Kemudian metode murah yang menyangkut dengan PKH. PKH. Ya, saya berpikir. Oke, PKH itu
Dan kemudian ada nggak DSS yang membahas PKH yang lain? Gitu, misalkan metode SAW, metode apa gitu. Jadi ada 3 ya. Yang Saya udah satu ada ibunya minta 5, Pak. 5 penelitian terdahulu Ibu Christine oh mintanya ya, 5. oh itu bagus, lebih bagus lagi sih. Tapi minimal ada 3 itu, ada 3 elemen. Yaitu pertama Vivi itu boleh ngasihnya yang pertama ada apa namanya minimal DSS tentang PKH yang bukan murah, DSS yang ngomongin murah tapi bukan PKH, dan DSS yang ngomongin PKH murah ngomongin PKH menggunakan murah. Jadi ada 3 sih minimal. Mau yang mana 2 boleh. Ya. Iya, Pak. Nah, itu aja sih saran saya. Oke, ada yang ingin tanyakan lagi, Pak? Pak, kan ada teman-teman saya itu yang juga penelitiannya itu di kampung. Kebetulan mereka itu bingung. Saya juga jadinya bingung gara-gara mereka. Soalnya kan nanti katanya itu dituntut untuk minta tanda tangan wawancara dari sana gitu. Makanya mereka tuh semuanya pulang kampung untuk minta tanda tangan wawancara, terus foto dokumentasi gitu. Emang wajib ya, Pak? Kalau saya masalah administrasi sih saya nggak tahu ya, Via. Nggak tahu. Tapi boleh ditanyain sama Bu Kris, kira-kira Zoom cukup nggak? Atau video call yang direkam cukup nggak? Gitu sih. Kalau saya tuh, buat itu saya cukup sih. Udah real banget gitu. Apalagi kamu bisa tampilin video, cakep banget gitu. Wawancara kan bisa-bisa aja ya, Via. Misalnya, apa namanya, wawancara, kamu, sorry to say ya, gitu. Kamu datang ke rumah gitu, nggak ketemu sama orang, kamu bikin PN sendiri, kamu jawab sendiri, habis itu kamu foto gitu kan, keren ya gitu. Kok mau lebih video sih bagus banget sih buat saya pribadi, video lebih bagus. Mata Najwa aja boleh kan. Gitu. Valid loh. Kalau saya video conference itu lebih asik. Lagi kamu bisa rekam gitu, Zoom-nya atau kamu Google Meet-nya kamu rekam, kamu tanya, mohon maaf, Ibu perlu perkenalkan diri gitu. Dia menjawab, saya adalah orang ini, saya nama saya ini, pekerjaan saya sebagai ini. Kira-kira menurut Ibu apakah kriteria ini bagus nggak untuk dipertimbangkan sebagai ini dalam penelitian ini? Gitu. Dan seterusnya. Cakep. Gitu. Nanti di laporannya nanti Vi itu cantumin aja nanti Vi ini jadi di YouTube atau jadi di Google Drive, kasih linknya berikut dalam rekaman wawancara gitu, kasih link Google Drive, habis itu di bawahnya summary apa ya, summary ringkasan wawancara, nama sih question Q&A kan gitu, Q boleh pertanyaan jawaban boleh, saya suka aja pakai Q sama A, question gitu, apakah gini kan ketik itu answer ya itu bisa dapat digunakan gitu. Kayak gitu aja sih, Vi. Kalau saya sih video conference lebih bagus. Saya pribadi ya. Nggak tahu Bu Kris. Coba tanya Bu Kris. Kebijakannya beliau kayak gimana. Oke, Vi? Menurut saya kayak gitu. Iya, Pak. Pak. Oke. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi, Vi, soal proyekannya, Vi? Udah nggak ada, Pak. Oke, siap. Oke, itu aja. Kalau Vi ada kesibukan, nggak apa-apa. Saya lanjut ke servis dulu deh. Oke, Vi. Thank you, Vi. Bro, Santosoku. Selamat sore, Pak. Sore, bro. Gimana? Saya mulai dari gimana sih? Judul laman, bro. Untuk kendalanya kemarin itu Pak di judulnya itu Pak. Ya. Kemarin kan pertamanya ajuin ke dosen pembimbing 1 itu Pak tentang perancangan sistem informasi pelayanan kepada masyarakat berbasis Android Pak di kayak pelayanan jasa itu di kantor BMKG itu Pak. Tapi ya, betul. dari bapaknya bilang nggak diterima judulnya. Nggak diterima judulnya. Kemarin dari dosen Pak Putu Sujartawan mau kasih rekomendasi judul
tentang ini Pak. Rekomendasinya apa dari Bapaknya? Kira-kira kalau nggak ingat Ini nggak apa-apa. Yang dikasih sama Bapaknya. Gimana bro? Ya itu Kurang jelas ya suaranya bro. Gimana? Judulnya Pas sinyalnya. ya. Ulang bro. Ulang bro. Apa bro? Gimana bro? Judul yang sudah fix yang dikasih sama dosen pembimbing 1 kemarin Pak, yaitu tentang ini Pak. Multivate foresting curah hujan dengan menggunakan algoritma LMSTM di Kota Denpasar tuh Pak. Oke. Jadi forecasting kalau nggak salah saya dengar forecasting ya. Itu apa tadi? Tentang peramalan tuh agak susah. Iya, forecasting curah hujan. Wow, keren ya, sih. Pak. Keren sih. Tapi menggunakan itu, algoritma LMSTM. Algoritma apa? Sorry. Algoritma LMSTM di Kota Denpasar, Pak. LMSTM ya? Oh, long short term memory. Oke. Lumayan sih, ini emang digunakan untuk prediksi yang saya baca baru saja gini, masuk recruitment neural network. Keren sih, bro. Iya, Pak. Ya, jadi untuk sementara kan kamu ukur dulu, kira-kira bisa dilakukan nggak? Coba dipelajarin dulu algoritma itu. Saya juga sambil ya. Nanti chat saya judulnya ya di grup ya atau di Japri saya di chat saya. Bisa sekarang tugasmu adalah itu judul udah bagus banget sih. Gitu. Sekarang tugasmu adalah coba susun bab 1 dan angkat masalahnya seperti apa, BMKG datanya yang bisa kamu dapat seperti apa. Berarti kan kalau nggak salah sepengetahuan saya kurang ahli ya di bidang ini. Jadi berarti kamu punya data sebelumnya, curah hujan sebelumnya di Kuta gitu kan, selama beberapa bulan atau beberapa tahun gitu. Nanti itu akan digunakan sebagai prediksi tahun depan, kira-kira curah hujan di Kuta seperti apa menggunakan metode tersebut. Kalau nggak salah seperti itu ya seharusnya. Oke, Servus? Ya, jadi juga Pak. Kemarin dari Pak Putu Sujartawan bilang, kamu coba tanya baik-baik di kepala kantornya. Kamu mintain data 10 tahun yang lalu gitu Pak, katanya. Betul. Akhirnya seharusnya data curah hujan itu publik sih. Iya Pak, kemarin kan saya ke kantor BMKG itu Pak, mau mengajuin judul yang dikasih sama Bapak Putu Sujartawan Pak. Akhirnya mereka terima kemarin Pak. Bisa, berarti ada. Ya, lanjut. Akhirnya mereka bilang kalau kamu mau minta data, ada persyaratannya di sini, kamu harus tanda tangan di atas materai gitu. Betul. Itu sih nggak masalah. Selama nanti datanya kan itu tujuan datanya supaya tidak disalahgunakan sih bro. Ya, jadi sebenarnya nggak masalah kalau kamu minta data emang seperti itu. Nanti dari kampus kalau nggak salah ya. Saya nggak tahu juga administrasinya di Stiki seperti apa. Kalau saya dulu S1, S2 itu ada surat pengantar penelitian bro atau surat pengambilan data bro. Oke, jadi dengan dasar seperti itu kamu bisa nanti minta data dari BMKG-nya seperti apa. Nanti kemudian kamu pakai data itu baru bisa ngambil data. Gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau dari judulnya Servus sih, kalau saya lihat beberapa orang juga melakukan LSTM juga. LSTM sih, bukan LMSTM, LSTM sih. Long short term memory kalau nggak salah, algoritma itu. Iya. Oke, jadi coba saya cek. Jadi namanya itu adalah long short algoritma long short term memory LSTM. Itu berarti beberapa orang sudah bisa melakukan itu, seharusnya kita juga bisa melakukan itu. Dan beberapa jurnal yang saya baca di Google sendiri itu berbahasa Indonesia, berarti di Indonesia juga pernah dilakukan. Oke. Nanti kita sama-sama belajar ya, Servus ya.
Saya juga belum sama sekali at all mengerti analisa. Saya juga ini Pak, susunin latar belakang itu agak bingung juga Pak. Makanya sekarang Oke, jadi kalau Servus itu bingung tentang jadi kalau misalkan bingung soal gimana cara nyusun latar belakang, Servus itu bisa mulai dari berita tentang gimana kondisi curah hujan di dunia, kemudian di Indonesia, apa dampak-dampak dari cuaca, seperti apa, kemudian baru Servus itu pentingnya untuk bisa memprediksi terhadap kondisi cuaca di UT itu dengan curah hujannya seperti apa. Jadi kalau nggak jelas suara saya kayak gimana, nanti di YouTube tonton lagi. like, comment, subscribe. Jelas. Jadi apa namanya? Setelah itu setelah Servus mendapatkan berbagai macam masalah, problem seperti itu, di sana sebutkan bahwa penting untuk dapat memprediksi curah hujan yang ada di Kute. Kemudian bahas dah algoritma LS, algoritma long short term memorinya dibahas. Kemudian setelah itu, terima kasih Christina. Selanjutnya apa namanya? Sampai mana ya? Setelah itu bahas metode LSTM-nya. Gitu. Ya, Jadi kurang lebih kayak gitu sih caranya, tips untuk nyusun latar belakang. Kalau kurang lebih juga kamu bisa cek-cek juga mungkin kakak tingkat. Coba main ke perpus. Servus di mana? Di Bali atau enggak? Sering di Bali ya? Di Bali bisa Pak. Ke kampus? Oh, kalau bisa ke kampus di Sesetan tinggal. Oh, mantap, dekat. Jadi kalau misalkan Servus itu ada waktu main ke kampus, coba deh cari beberapa dokumen yang tentang sistem peramalan, apapun metodenya gitu. Jadi Servus bisa belajar dari situ cara nyusun kata-kata untuk latar belakang, kurang lebih mirip. Terutama yang Servus juga perlu adalah gimana caranya nyusun bab 2. Karena bab 2-nya kan pasti berkaitan ya sama yang dokumen kakak tingkatnya. Gitu. Oke? Sementara itu dulu Servus ya. Berarti kalau di latar belakangnya itu Pak masuk. Untuk di latar belakangnya itu Pak masukin juga tentang metode LSTM itu Pak ya? Betul. Jadi disebutkan metode LSTM itu seperti apa dan kenapa. Ingat ya, dan kenapa memilih metode itu. Gitu. Biasanya itu ada. Ya, kurang lebih juga kalau bisa lihat dokumen-dokumen kakak tingkat seperti apa, itu akan bantu kamu kok. Oke? Iya, Pak. Oke. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Nanti kalau misalkan ada masalah lagi, kita ngobrol lagi ya. Oke, makasih, Pak. Oke. Yuk, thank you, Servus. Kalau ada kesibukan, boleh meninggalkan. Terima kasih. Saya lanjut ke Gong Bobin ya. Gong, selamat sore, Gong. Gong, apa kabar? Woi. Hilang. Hilang, Gong. Hitungan 5 nggak muncul, saya izin Pak, boleh keluar nih Pak? Oh boleh Servus, silahkan, nggak apa-apa. Makasih Pak ya. Ya terima kasih ya, terima kasih. Yuk silahkan. Kita hitung sampai 5 Gong. 1. Oh Gong. Ampun Pak yang lagi kerja di Karangasem Banten terraforming. Oke Gong, saya ke Christina dulu ya. Mungkin sambil dengar ya Gong ya, apa namanya? Apa yang saya obrolin juga sama Servus atau nanti sama Christina juga mungkin kalau ada masalah mungkin bisa dijadikan inspirasi. Mumpung Gong Bobin masih belum bisa on mic. Oke. Christina, hai. Iya Pak, selamat malam. Selamat malam, apa kabar? Baik Pak. Kamu di mana sekarang? Di kampung? Di kampung Pak. Kayak saya lihat updatean WhatsAppmu, kamu sudah ke sekolah, betul tidak? Rajin sekali. Bener kan? Iya Pak, Iya bener ya kan? Pak? Sudah ke sekolah kan, Christina kan? Iya Pak, sudah ambil data kemarin Pak. Oh bagus. Oke. Ada permasalahan terkait dengan dokumennya, Chris? Oh, kalau menyangkut permasalahannya belum ada Pak. Saya kan lagi ini Pak mau buat bab 2-nya. Siap.
Berarti kan udah saya revisi juga, kayaknya saya minta lanjut bab 2 ya kalau kemarin ya. Bab 1-nya aman ya. Iya Pak, kalau bab 1-nya kemarin sudah. Soalnya belum di ini Pak, belum di kan kemarin Pak udah kirim ke pembimbing 1-nya, tapi pembimbing 1-nya belum periksa. Kan ada revisi kemarin Pak, tapi belum ini Pak. Belum di Oke, ACC siap. revisinya. Mungkin iya. Ya, makanya Oke. belum lanjut Itu bab kemungkinan 2 sih ini. memang masih sibuk sih pembimbingnya, nggak apa-apa, ditunggu aja. Iya, iya katanya Selagi Pak minta lagi revisi. dicampur. Oh iya, Pak katanya nggak ini apa-apa. lagi dicampur. Iya Pak. Ya. Jadi sementara menunggu pembimbing 1-nya, mungkin Christina juga bisa untuk lihat-lihat lagi untuk nyusun juga bab 2 sambil jalan. Oke. Iya Juga Pak. tadi yang saya kasih info sama Vivi, kebetulan yang duluan join, itu saya minta tolong kalau misalkan Christina itu bisa ngambil minimal sih 3 jurnal sebelumnya. Kalau misalkan kesulitan cara nyari jurnal, nanti saya kasih tahu. Saya kalau bisa saya juga kasih jurnal yang bagus. Kamu bisa cari di Google Scholar ya. Di Google Scholar itu di. Udah kemarin Pak, tapi masih saya kemarin Oh, lihat 2 jurnal Pak, masih 2 kemarin. baru Soalnya 2 belum jurnal. soalnya belum dikasih tahu oleh pembimbing 1-nya jurnal yang kami ini berapa Pak. Oh gitu, iya iya. Ya. Jadi nggak masalah kalau misalkan Christina dulu siapkan aja jurnal sih. Kalau buat saya sih minimal 3 udah bagus. 3 bagus, lebih nggak apa-apa gitu, yang memang berkaitan dengan apa yang sedang dikerjakan. Kalau nggak salah sistem SPP ya kalau nggak salah ya, Chris ya. Iya Pak, iya Pak. Mohon maaf, ingatan saya kadang-kadang bagus, kadang-kadang tidak. Jadi kalau memang SPP, jadi mungkin Christina juga bisa cari jurnal-jurnal yang mendukung seperti itu. Misalkan sistem SPP di mana, sekolah apa, itu akan jadi input juga buat Christina seperti apa. Dan kalau bisa Christina itu jabarkan apa kelebihan dari yang program yang akan Christina buat dibandingkan mereka yang dulu. Apakah baik dari segi user tampilannya yang user friendly yang mudah digunakan, atau dari hasil luaran, misalkan Christina itu bisa memberikan laporan berupa Excel, berupa PDF, atau bisa dikirim lewat email, ataukah nanti laporan via WhatsApp. Nanti itu yang akan dieksplor lebih ya, fitur ya, kalau dari saya. Tapi tetap itu saran saya sebagai pembimbing 2, mungkin juga disesuaikan dengan pembimbing 1-nya ya. Ya Pak. Oke, seperti itu. Itu aja, Chris. Kira-kira ada permasalahan lagi enggak? Kalau soal permasalahannya Pak belum ada kayaknya Pak. Ya. Belum ada. Berarti tinggal dilanjutin dulu ya progresnya untuk selanjutnya Pak, ya. Tinggal tunggu revisi dari ini. Ya Pak. Siap. Mudah-mudahan lancar dengan pembimbing 1-nya ya. Oke, itu aja. Terima kasih sudah join ya, Terima Chris. kasih Pak. Ya, terima kasih. Yuk, semangat ya. Oke. Saya lanjut lagi, balik lagi ke Gum. Gimana, Gum? Kira-kira Gum bisa join, Gum? Ngobrol, Gum. Kayaknya masih kerja nih. Kok hilang? Oke, Chris, kalau Christina ada kesibukan, nggak apa-apa. Kalau live duluan, nggak masalah, aman. Makasih udah join ya. Oke Pak, baik Pak. Selamat malam Ya, Pak. ya, selamat malam. Silahkan. Terima kasih. Nah, Gum, kita one-on-one, Gum. Masih sibuk ya, Gum? Masih kerja nih secara langsung. Gum, saya lupa Gumnya bikin apa kemarin. Tolong dikirimkan bab 1-nya. Segera ya, Gum ya. Ada beberapa teman ini nggak bisa join nih gara-gara ada kerjaan, ada teman sibukan. Iya, takutnya ada gini ya, ada acara ya sekarang ya, banyak ini. Oke, Gum. Kayaknya masih kerja. Oke. Quentin, oke. Gum, mudah-mudahan bab 1-nya bisa segera dikumpulkan di classroom. Sudah terniki Pak. Gimana ya? Ya, Pak. Siap. Sorry, kamu lagi di tempat kerja nih, nggak apa-apa nih, kita online. Nggak apa-apa, Pak. Sekarang lagi gini, Pak. Soalnya lagi sibuk, Pak. Nera. Oh iya. Gitu. Tera tuh apa ya? Oh, kamu kerja di situ? Ya, Tera kayak dia kan dapatnya mumpung dapat shift
sekarang di Karangasem. Oh ya. Iya. Oh gitu. Oke, fine, good. Mudah-mudahan nggak ganggu nih. Oke, gimana? Ada bab 1 udah ada perkembangan belum? Masih apa Pak? Apa namanya tuh masih bingung ini dari pihak kantor Pak. Katanya kan dia kan juga nanya. Nah, yang kan disuruh sama Pak Duyasana itu kan disuruh buat pendaftaran sekaligus penjadwalan dan hasil dari tera tersebut kan. Itu dijadiin sistem nantinya. Nah, saya udah bilang sama Kasubagnya, kalau misalnya Kasubagnya bilang mending buat penjadwalan aja itu, karena kalau misalkan kita buat pendaftaran itu takutnya nanti sistem pendaftaran itu nggak akan kepake gitu loh istilahnya, apalagi istilahnya gimana ya, kan kalau misalnya kita ngajarin teman-teman PNS kan juga susah gitu loh, takutnya nanti kita betul. Ngajarin sistemnya ini takutnya udah misalkan memang bisa dalam kita ngajarinnya, tapi takutnya nanti istilahnya sudah berkelanjutan ya? Ya, nggak berkelanjutan, jadi nggak kepake pendaftaran. Habis itu juga kalau untuk pendaftaran tera itu lebih penting di lisan Pak itu. Kalau misalnya menurut Kasubagnya, kalau misalkan untuk di penjadwalan memang lebih penting kita pakai sistem, karena susah untuk misalnya dari segi pegawai kan juga banyak. Habis itu juga kita juga dari segi timbangannya juga banyak, jadi kan harus penjadwalannya itu yang harus paling penting Pak, harus yang paling didahuluin katanya seperti itu dari Kasubagnya. Oke. Jadi kalau misalkan seperti itu berarti kan sebenarnya Gong sudah melakukan gini kan, tahap wawancara awal kan dengan akan calon pengguna kan gitu, itu kan bisa dimasukin juga di bab 1. Sekarang gini Gong, sebaiknya sebelum Gong itu nyampe ke pembimbing 1 untuk negosiasi dengan pembimbing 1 terkait dengan luas dari permasalahan dan juga bobot dari dokumen dan TA-nya nanti. Sebelum itu Gong coba susun dulu bab 1 deh gitu sambil jalan tera tuh kayak gimana dan sementara ini Gong itu bikin yang penjadwalan Gong di dokumen gitu ya. Jadi sementara itu saran saya, jadi Gong buat bab 1 seperti apa sampai di situ, kemudian Gong akan ketemu dengan pembimbing 1 membawa bab 1 dengan di sana Gong hanya membuat sistem penjadwalan saja, karena memang wawancara awalnya memang seperti itu. Nah, misalkan di sini pasti akan ada tarik ulur antara Gong sama pembimbing 1. Kalau misalkan seperti apa, nanti Gong itu bisa tingkatkan di fitur atau di device gitu. Kalau saya ya, kalau misalkan dosen pembimbing 1 menganggap, wah ini kalau misalkan Gobin bikin sistem penjadwalan berbasis web kayaknya terlalu ribet ya, kan orang seperti apa, mungkin dia supir seperti apa, bisa nggak gue buatin di Android kayak gitu sih. Kira-kira kalau gue bikin Android mampu bisa sih, bisa Pak, itu kan harus bisa ya Pak ya kan, ini harus bisa. Jadi sebenarnya kalau saya kan gini kan kita nego ya antara batalnya gue akan membuat sistem penjadwalan. Kita kan sementara nggak ngomongin, jangan diomongin ke mobile dulu ya Gung ya, jangan diomongin ke mobile ya. Jadi gue bilang saya sistem penjadwalan karena atasan saya atas nama si ini dengan pangkat seperti ini menyatakan bahwa sistem yang diperlukan adalah sistem penjadwalan. Sementara sistem ini dan ini itu belum dapat diperlukan karena alasan seperti ini. Kayak gitu, Gong. Gitu. Jadi misalkan ada 2 opsi sih, Gong. Satu, dosen pembimbing 1 akan menyatakan sistem yang lain dibuat saja sebagai cadangan. Jadi mungkin itu Gong akan tetap buat, tetapi mungkin nanti di lapangan tidak akan digunakan secara efektif. Gitu. Hanya yang digunakan seperti itu saja. Tapi konsekuensinya itu akan oke saja buat Gong bisa bikin sistemnya saja. Cuma kan dampaknya itu kan tidak akan digunakan ya Gong ya, kayak gitu. Selanjutnya ada 2 opsi. Itu kalau kamu bikin sistem penjadwalan itu kurang begitu bagus atau kurang begitu berbobot atau seperti apa, Gong bisa bilang
Kalau seperti itu bagaimana kalau saya tingkatkan ranahnya ke arah mobile, Kak? Agar juga ini juga sebenarnya sistem penjadwalan itu akan diakses oleh para supir, para orang-orang yang ada di lapangan, karena sebagian besar orang Tera itu adalah orang lapangan. Mungkin benar nggak ya? Logika saya benar nggak? Ya betul Pak. Kira-kira gimana, Bung? Iya, kalau nggak salah gitu ya. Jadi Iya artinya. Tapi betul. jangan bilang mobile dulu. Jangan bilang mobile dulu, Pak. Itu Gung, kalau memang Gung nggak bisa soal mobile, jangan dikeluarin dulu. Itu di akhir keluarin. Jadi kayak gitu ngobrolnya ya. Jadi selama Gung juga nunggu keputusan dari pembimbing satu, menyampaikan juga dari atasan Gung di lapangan, bilang itu dulu Gung, ya lanjutkan dulu bab satunya, jangan sampai bolong juga gitu. Supaya saya juga di satu sisi ada laporan juga ya. Gitu Oke, Pak. Gung juga lanjutkan bab satu, kemudian itu bisa dipakai Gung bahan ngobrol dengan pembimbing satunya. Oke? Iya Pak. Iya, mudah-mudahan lancar Gung kerjanya Gung. Sampai jam berapa shiftnya malam hari ini ya? Sampai jam 9 Pak. Jam 9. Kamu tinggal di mana, Denpasar? Ya di Denpasar Pak. Jadi ya, kamu sekarang dari Karangasem ke Denpasar. Iya, tapi diantar sama supir Pak. Sama Oh ya teman-teman memang. ya. Oh iya ya, Ya. memang tim ya, memang tim di drop off dari Denpasar. Ya. Di monitoring no. Oh siap. Ngerti. Saya juga dulu di ATM juga kayak gitu sih kerjanya, ada yang tim pusat itu di drop ke daerah untuk perbaikan sih. Oke, mudah-mudahan lancar kerjanya, lancar juga seminarnya ya. Ntar hati-hati di jalan. Iya Pak. Oke, nanti kalau ada masalah nanti konsul lagi dong supaya kita nggak mandek. Mudah-mudahan lancar semuanya ya. Iya Pak. Oke, kayaknya nggak ada teman-teman yang join, kita live aja. Oke Pak, siap Terima Pak. kasih Jom, izin juga saya untuk live ya. Terima kasih. Selamat malam. Untuk semua Pak, selamat malam Pak. Sama-sama.